Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah sehatkan keluarganya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah lunasi utangnya. Oh, berarti ramai yang berutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya, sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dari dunia sampai akhirat. Yang pertama, Bapak Camat Sarasan Timur yang diwakili oleh Pak Sekcam, Pak Hasbullah SIP. Pak Camat yang tidak hadir pada malam hari ini, beliau siang malam WA saya untuk datang ke Sarasan. Dari sekian banyak camat yang pernah saya jumpa, yang WA saya siang dan malam hanya Camat Sarasan Timur. Jam 11 malam pun masih ada di WA. Sampai istri saya nanya, siapa yang WA itu bang? Camat, laki atau perempuan? Laki. Camat mana? Sarasan Timur. Masya Allah, alhamdulillah atas izin Allah. Walaupun tadi kata Pak Sekcam perjalanan ke Pulau Sarasan ini luar biasa, tapi Allah izinkan juga datanglah saya ke Pulau Sarasan ini. Alhamdulillah. Tinggal saya mikirkan nanti baliknya gimana. Terima kasih Pak Sekcam. Mudah-mudahan kita doakan Pak Hasbullah panjang umur, sehat badannya, dan mudah-mudahan bisa nikah sekali lagi. Kalau sampai ada 40 orang yang mengaminkan, insya Allah terkabul. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, suara saya jelas enggak? Muka saya jelas? Nampaknya malam hari ini muka saya adalah muka yang paling jelas. Kenapa? Lampunya luar biasa. Lampu dari bawah disorot pakai kamera dari depan persis macam sundel bolong. Kemudian yang kita hormati selanjutnya, yang kita muliakan Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Saya tanggal 22 minggu lalu itu mau berangkat ke Sarasan, ngajak kawan saya yang polisi. Pak, tolong kawankan saya ke Pulau Sarasan. Kenapa? Saya mau ceramah ke Sinun. Ngerti ke bahasa saya, Bu? Saya mau ceramah ke Pulau Sarasan. Saya mau ngajak Bapak, karena Bapak polisi, saya bilang. Kenapa? Takut saya karena eksekusi di tengah laut. Saya takut karena saya tidak pernah ke Pulau Sarasan. Saya ajaklah kawan saya polisi. Ternyata yang jemput tanggal 22 kemarin ada polisi dan tentara. Dah nyesal saya bawa polisi, saya bilang. Ternyata yang jemput polisi. Tapi apa mau dikata, polisi dan tentara pun tidak sanggup menahan gelombang lautan. Akhirnya batal balik lagi ke Sambas. Lalu tadi pagi hujan gerimis. Saya mikir-mikir nampaknya tidak jadi lagi nih. Saya mikir nih orang Sarasan ini tidak putus asa nampaknya ngundang Ustadz Hatoli. Nantilah kita lihat paling tidak jadi lagi nih, saya bilang. Ternyata Allah mengizinkan dan alhamdulillah sampai tadi di pelabuhan saya lihat banyak polisi tentara nyambut saya.
Ah kalau ginilah kata saya, enggak usah takut, saya ke Serasan. Kenapa banyak polisi, banyak tentara di Pulau Serasan ngawal Ustadz Hatoli? Apa ke Pulau Serasan enggak aman? Aman enggak Serasan? Kenapa banyak polisi dengan tentara? Mereka hanya nak ngamankan Ustadz Hatoli dari emak-emak garis keras. Baru sampai saya dah ada yang ngajaki, Ustadz tolong foto Ustadz. Saya kalau berfoto biasanya gayanya gini. Biasanya ya, tapi kalau di Serasan ini saya agak jaim sedikit. Gini gayanya. Apa artinya Pak Ustadz? Tergantung siapa yang nanya. Kalau istri saya nanya, apa itu artinya bang? Kaulah yang pertama dan terakhir. Kalau bini saya yang nanya, kalau Pak Haji yang nanya, apa artinya tuh Pak Ustadz? Bini baru satu. Nah terima kasih Pak Polisi, Pak Tentara semuanya dan anggota. Mudah-mudahan menjadi catatan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka polisi dan tentara kalau mau ngajak orang berbuat baik, dia tidak perlu ceramah, tidak perlu berapi-api macam Ustadz Hatoli, tidak perlu. Cukup dia pakai baju tentara, baju polisi, sholat dia di masjid. Apa kata ibu-ibu di belakang? Nak, lihat nak. Apa mak? Polisi aja sholat. Ayahmu baru hansip tidak sholat. Hebat, luar biasa polisi. Saya pernah balik dari ceramah malam minggu bu. Ada anak-anak muda bonceng-boncengan naik motor ninja yang nungging orangnya bu. Malam minggu jam 1 malam. Saya lihat kecepatannya cuma 40, tapi pelukannya 120. Mau saya buka kaca, mau saya ceramahi, hei anak muda, balik kita semuanya. Cuman dia ramai, takut saya dibuangnya ke laut. Dahlah saya tutup lagi kaca. Tiba-tiba di belakang saya ada Kapolsek pakai motor Babin Kamtipmas berdua. Dilihatnya ada anak muda dua duduk-duduk di tempat gelap. Apa kata Pak Kapolsek? Sedang apa kalian di situ? Kami ngobrol aja Pak. Balik! Baru dipegangnya pistolnya lari dia. Masya Allah, itulah hebatnya polisi, hebatnya tentara. Tidak perlu dia ceramah macam saya, tapi dengan seragamnya dia udah ceramah mengajak orang berbuat baik. Pernah saya sholat di masjid saya, pas zuhur ada polisi numpang sholat, pakai baju seragam. Saya suruh dia ngimam, Pak polisi silakan imam, saya bilang. Langsung mau dia ngimam, sholat zuhur. Sholat zuhur kan modalnya sedikit, takbir aja. Soal bacaan siapa yang tahu? Gerak-gerakan aja mulutnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang betul. Jangan sampai ada orang ngimam dahnya dipanjangkannya Pak. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata bininya Hamidah. Nah, kita berterima kasih kepada Pak Polisi. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang saya hormati dan saya muliakan Pak mantan camat, Pak Camat mana tadi satunya Pak Sekcam? Pulau Panjang. Tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Mohon maaf tidak saya sebutkan semua pangkat dan jabatannya. Walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang udah jam 12. Kurang 3 jam. Sebenarnya waktu sama dengan Natuna sama tidak sih Pak? Sama ya? Waktu Indonesia Barat. Saya tadi tanya sama Pak Sekcam. Pak Sekcam, acara kita ini di mana? Di lapangan Pak Ustadz. Pakai panggung, pentas. Iya Pak Ustadz. Oh iya. Makanya saya tadi sholat maghrib, sholat isya pakai kain. Tapi ketika nak ceramah saya ganti pakai celana. Karena acaranya di panggung. Takut saya baru assalamualaikum datang angin kuat. Nampak latu-latu. Apa kata ibu? Rezeki gitu. Aduh. Makanya saya pakai celana, insya Allah aman. Cuman masalahnya malam hari ini ceramahnya di panggung, ibu-ibunya, bapak-bapak semuanya gelap.
Saya tidak terlalu nampak, apalagi ibu-ibu ini susah saya membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Kalau lihat dari atas nampaknya nenek-nenek semuanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sepakati aja durasinya 1 jam. Setuju? Tidak setuju. Kalau sampai jam 1 mau nunggu? Jam 1 mau nunggu? Tunggulah sampai jam 1. Kami balik. Insya Allah kalau saya kuat nanti saya sampaikan 1 jam. Kalau kuat lagi bisa saya tambah, insya Allah ada bonusnya. Tadi saya mulai ceramahnya jam 8.40. Insya Allah nanti selesai jam 9.40. 1 jam. Sesuai dengan air minum yang diberikan 600 ml 60 menit. Tapi tadi saya lihat cuma 330. Jadi setengah jam aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, coba sekarang saya tanya. Acungkan tangan yang mau masuk surga. Berapa orang? Oh, ramai ya. Semuanya mau masuk surga. Pak Satpol PP mau masuk surga. Acungkan tangan yang mau masuk surganya langsung, tidak lagi singgah. Oh, ramai. Acungkan tangan yang siap mati malam ini. Tidak ada. Ada 1, 2 siap mati malam hari. Kenapa langsung sepi? Ini aneh. Mau masuk surga tapi tidak mau mati. Padahal syarat masuk surga harus mati. Ibu-ibu nanti mati enggak? Ibu-ibu nanti mati? Bapak-bapak mati? Yang di belakang nih semuanya mati? Yang ceramah? Dudi. Semuanya pasti mah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Sekcam mati. Camat ya mati, bagi Sekcam. Semuanya pasti mati. Kenapa banyak tidak siap mati malam hari ini? Karena bekalnya tidak cukup. Ibaratkan orang pergi merantau ke Malaysia, tapi rugi, tekor, mau balik malu. Tapi itulah karena bekal tidak cukup, akhirnya tidak siap balik. Kata Nabi, la yudkhilal jannata ahadakum amaluh. Kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amal kalian, dengan solat kalian, dengan puasa kalian, dengan haji kalian, tidak bisa masuk surga. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga dengan amalku, illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu mau dapat rahmat? Ada ibu-ibu saya tanya, mau dapat rahmat? Diam dia. Ternyata setelah diteliti, lakinya rahmat namanya. Saya udah dapat Pak Ustadz, kata dia. Bukan rahmat itu, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kecamatan Sarasan Timur ini diberikan rahmat oleh Allah, maka kecamatan ini akan aman, masyarakatnya akan damai, ekonominya akan baik, masyarakatnya akan saling tolong menolong, peduli kepada sesama. Berarti kecamatan ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu mau atau tidak mau? Diberi rahmat oleh Allah, mau atau tidak mau? Tapi bunyi maunya kenapa tidak kompak? Mau. Memang sekarang barang-barang serba naik, ibu-ibu. Makanya ibu-ibu saya ajak ngomong, bapak-bapak. Sekarang apa-apa serba naik. Minyak naik, beras naik, telur naik, susu turun naik. Makanya ibu bapak saya ajak ngomong, supaya tidak ngomong seorang. Apa kok lama ketawanya, Bu? Apa yang dipikirkan? Kita ngomong betul-betul. Jika ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kampung kita akan damai, desa kita akan tentram, ekonominya akan baik,
lalu pulau ini dijauhkan oleh Allah dari bencana, berarti pulau ini, kecamatan ini, kampung ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya dapat rahmat? 4 caranya. Berapa, Bu? Berapa, Pak? La ilaha illallah. Ini bapak-bapaknya enggak, kenapa nih sikitnya untuk bapak-bapak? Lebih banyak ibu-ibu di Serasan ini. Apa di Serasan 1 bapak 2 ibu? Saya jadi curiga nih. Tapi tidak apa-apa. Saya memang suka ketika yang banyak dengarkan ceramah itu ibu-ibu. Saya lebih suka didengar ibu-ibu daripada bapak-bapak. Oh jangan gitulah Pak Ustadz. Gini ceritanya. Saya khutbah Jumat. Tentu yang mendengarkan khutbah laki semuanya. Betul? Saya sampaikan khutbah di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya sampaikan khutbah di atas mimbar berapi-api. Bapak di bawah beliur-liur. Dari 100 orang yang mendengar cuma orang 10. Yang ingat tinggal 5 orang. Yang mau nyampaikan ke istrinya tinggal 2 orang. Yang mau ngamalkan tinggal 1 orang. Tapi saya pernah ceramah di depan ibu-ibu BKMT. Itu saya lihat ada seragam BKMT, Bu. Betul? Mudah-mudahan udah lunas. Mohon maaf, soalnya saya pernah ceramah di majelis ilmu BKMT. Banyak ibu-ibu seragam bajunya bagus. Rupanya 2 kali bayar. Saya pernah ceramah depan ibu-ibu BKMT 200 orang. Saya ceramahi. Disampaikannya dengan suaminya jadi 400. Disampaikannya dengan ibunya jadi 600. Disampaikannya dengan anaknya jadi 800. Disampaikannya dengan tetangganya jadi 1000. Nah, coba hebat bapak atau ibu? Hebat bapak atau ibu? 1 ibu bisa merawat 10 anak, betul? Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat 1 ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Tapi ibu harus ingat, 1 bapak bisa merawat 4 ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Karena jebakanku Pak Haji. Cara mendapatkan rahmat Allah 4 caranya. Bisa diingat Pak? 4 tuh bisa diingat ya? Bu ibu yang 4 ini bisa diingat? Mana mau diingat belum saya sebutkan? Yang pertama, kalau Sarasan ingin dijadikan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, apa kata Allah? Surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau Pulau Sarasan, orang kecamatan Sarasan Timur ingin diberikan rahmat oleh Allah, berbuat baiklah sekecil apapun, yang penting ikhlas. Ibu bapak yang napikan minggirkan duri di tengah jalan, kira-kira Allah lihat atau tidak lihat? Orang tidak tahu, kira-kira Allah tahu atau tidak tahu? Tahu. Makanya kalau melihat duri di tengah jalan, melihat paku, singkirkan. Boleh jadi itu mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Kiai Haji Maimun Zubair almarhum rahimahullah, kalau kau melihat ada semut di dalam gelasmu, lalu kau celupkan tanganmu, telunjukmu ke dalam, kau angkat semut itu, kau biarkan dia hidup, itu sudah cukup mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada binatang. Ini kadang-kadang kita melihat semut di dalam gelas, udah mau ke tepi dia, kita tengahkan lagi. Udah lalah-lalah dia berenang, kita tengahkan lagi. Tidak sayang kepada binatang membuat orang jauh dari rahmat Allah. Bu, ibu, bapak, ibu tahu dengan kecoa? Lipas. Ada hubungan keluarga?
Ibu melihat lipas di kloset, sedang telentang, jatuh di lubang kloset. Kira-kira ibu selamatkan pakai sikat WC atau ibu siram pakai air? Tidak sayang pada binatang. Kalau saya diajarkan oleh guru saya, ketika saya belajar ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, apa kata guru saya? Hei hatoli, kalau kau melihat di dalam kloset ada lipas telantang, terjatuh, tergelincir, terpleset, kau ambil sikat WC, selamatkan, biarkan dia pergi. Kenapa gitu guru? Boleh jadi dia mau nikah, sedang dalam perjalanan terpleset. Kasihan mempelai wanita menunggu di sana. Sampai begitu kajiannya halus luar biasa. Makanya berbuat baik kepada binatang bisa mengundang turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbuat baik kepada binatang saja bisa mendatangkan rahmat Allah, apalagi berbuat baik kepada sesama manusia. Udahlah Ustadz Hatoli, tidak usah ceramahi kami orang Serasan Timur nih tentang berbuat baik. Betul, saya percaya itu. Kenapa? Begitu saya datang, tadi udah disambut, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Saya dari sekian banyak tempat saya ceramah, rasa-rasanya yang paling saya dimuliakan inilah dia di Kecamatan Serasan Timur. Kalau Kalimantan Barat udah semua kabupaten saya ceramah. Ini di luar Kabupaten Sambas. Paling jauh saya ceramah di Kuching, Sarawak, Malaysia. Jadi saya ini udah keluar negeri ceramahnya, bukan level kecamatan. Sombong. Tidak masuk surga kata Nabi orang yang sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar debu. Saya heran dengan Pak Dan Ramil, padahal tadi waktu dia jemput saya di pelabuhan pakai baju tentara, malam ini pakai baju batik. Mestinya kan dia menunjukkan kegagahannya. Nih kata dia nih, tentara asli kan Pak ya? Karena saya pernah ketemu orang pakai baju loreng depan Alfamart. Rupanya tukang parkir. Sama Pak polisi juga asli kan Pak ya? Polisi asli. Saya pernah pergi ke mall, ketemu security. Ngobrol. Apa kata dia? Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak kami pakai baju coklat ini naik derajat kami. Orang ngira kami ini polisi. Lalu saya ketemu polisi. Sejak security pakai baju coklat, Pak Ustadz turun derajat kami sebagai polisi. Banyak orang ngira kami ini security gitu. Tapi kita nih yakin beliau ini adalah polisi. Betul kan Pak ya? Polisi seperti ini harus banyak. Kalau kata orang ada polisi yang jahat, itu hanya oknum. Saya lebih yakin dan percaya banyak polisi-polisi baik di Indonesia ini. Amin. Buktinya dia mau dengarkan ceramah. Dulu saya waktu masih kecil, Bapak Ibu, takut betul dengan polisi. Kalau tidak mau makan, kata mak saya, makan kau, nanti tangkap polisi. Makan. Tidur. Kalau tidak tidur, nanti tangkap polisi. Tidur. Sekarang saya tidak lagi takut dengan polisi. Polisi sahabat rakyat, betul? Gitulah dia nyukekan hati polisi. Nah, berbuat baik terus. Begitu tadi sudah disambut di pelabuhan, langsung dibawa ke rumah mertuanya Ibu Bupati, Pak Bupati ya. Langsung disiapkanlah makanan. Bayangkan dikasih makan. Kata Nabi, orang yang memberi makan, pahalanya mendapatkan pahala yang sama. Ibu, udah tahu belum besarnya pahala memberi orang makan? Udah tahu belum? Ternyata di Sarasan lalatnya besar. Hilang bahan ceramahku jadinya. Memberi orang makan, ibu pahalanya besar. Kenapa? Ketika ibu memberi orang makan, kan bertenaga tuh. Lalu tenaganya dipakainya sholat. Tenaganya dipakainya untuk silaturahmi. Tenaganya dipakainya untuk nolong orang.
maka ibu bapak yang memberi orang makan, orang sholat, orang puasa, orang silaturahmi dapat pahala. Bapak ibu yang memberi orang makan dapat pahala yang sama dikalikan sejumlah orang yang diberi makan. Tadi semuanya makan kan Pak itu ya. Makanya ibu bapak sering-sering beri orang makan. Apalagi kalau yang diberi makan tuh ustadz. Dan pastikan kalau memberi orang makan, makanan yang terbaik. Tadi saya lihat ada ikan. Ikannya tidak lagi pakai potong, ya sekoannya dah diberikan. Ikan, ada telur penyu. Telur penyu. Ada kepiting. Saya pun bingung mana yang nak saya makan. Adalah yang dekat ajak saya makan. Apa itu Pak Ustadz? Timun. Yang dekat aja lah. Ini kadang-kadang orang memberi orang makan, tapi dia sendiri pun tidak mau makannya. Berikanlah yang terbaik, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngomong dengan anaknya, nak, ambil kue di dalam kulkas, berikan ke Pak Ustadz daripada basi. Oh, dah nak basi baru berikan Ustadz. Masya Allah, tapi di Serasa ini luar biasa banyak lauk makan. Saya mikir kalau seminggu lah saya di situ gemuk saya. Masya Allah, terima kasih orang Sarasan. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat bapak ibu semuanya. Kata Nabi, iza tobakhta kalau kalian masak. Iza tobakhta kalau kalian masak. Yang suka masak biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Berarti hadis ini cocoknya ke ibu-ibu. Iza tobakhta kalau kalian masak, kata Nabi, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dengarkan ceramah Pak Ustadz, saya kena beri kuah tolen. Dagingnya tidak ada, kapak aku nyarinya. Tidak ada ini dagingnya. Maksudnya ini kepedulian. Kalau tidak ada daging sapi, kan ada daging ayam. Kalau tidak ada daging ayam, ada telur ayam. Oh, telur ayam tidak ada telur penyu. Telur penyu tidak ada telur cicak. Tapi telur cicak tidak boleh, kata para ulama, haram, tak boleh dimakan. Bu, ibu. Nah, gimana Bu? Udah jam berapa nih? Udah habis waktunya? Macam tidak gerak-gerak jam saya ini. Masya Allah. Itu yang pertama, banyak-banyak berbuat kebaikan. Ibu yang masak di rumah, berbuat baik untuk suami, itulah yang membuat turunnya rahmat ke rumah ibu, rezeki suami menjadi lancar. Pak, oi, saya boleh nanya ke Pak? Kira-kira masak di rumah kewajiban suami atau istri? Takut dia nak jawab. Bu, masak di rumah kira-kira kewajiban suami atau istri? Masak nih, dengarkan Ibu, dengarkan Bapak Ibu. Masak bukan kewajiban istri, ngasuh anak bukan kewajiban istri, nyapu bukan kewajiban istri, mencuci bukan kewajiban istri, tapi kewajiban suami. Kewajiban istri cuma dua. Pertama, beribadah kepada Allah. Itu yang pertama, kewajiban ibu sebagai istri. Yang kedua, kewajiban sebagai istri, taat dengan suami. Kalau kata suami masak, masak. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Itu poin yang pertama, banyak-banyak berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Kalau berbuat baik, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika saya belajar ilmu fikih, dalam Islam itu ada ilmu fikih namanya belajar syariat. Di dalam fikih diajarkan, waktu itu guru menjelaskan,
kalau kita kancing, kalau kalian kancing, jangan kancing di lubang. Saya tanya guru, kenapa tidak boleh kancing di lubang guru? Boleh jadi ada gas beracun di lubang. Sini kan banyak mungkin lubang-lubang ya. Nah, kalau kancing Pak, dalam fikih diajarkan kalau kancing jangan di lubang. Kenapa guru? Boleh jadi ada gas beracun di dalam lubang. Yang kedua kata guru, boleh jadi di dalam lubang itu ada semut sedang rapat membahas Mama Gupron. Innama koli-koli. Nah, apa salahnya semut sedang rapat di dalam lubang tiba-tiba datang tsunami? Makanya kancing jangan sembarangan Pak. Kancing jangan sembarangan. Dan diajarkan oleh Nabi kancing harus basuk. Bu, kancing basuk. Kancing basuk. Kancing basuk. Kenapa harus basuk? Satu hari Nabi lewat di sebuah makam. Nabi lewat di sebuah makam, tiba-tiba Nabi belah pelepah kurma. Rak! Nabi pancangkan di belah kanan, dipancangkan Nabi sebelahnya di kiri. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau belah pelepah kurma dipancangkan kanan dan kiri?" Kata Nabi, orang dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Selama pelepah kurma ini basah, ringanlah azabnya sedikit di dalam kubur. Apa dosanya ya Rasulullah? Apakah dia mabuk? Bukan. Apakah dia berzina? Bukan. Apakah dia mencuri? Bukan. Apa dosanya? Tidak basuh kancing. Makanya kancing basuh. Oi. Kancing tidak basuh, masih ada sisa sedikit di ujung senapang angin. Nyangkut di celana, dibawa uduknya tidak sah, dibawa solatnya tidak sah, maka berdosa dia. Makanya orang yang kancing tidak basuh diazab di dalam kuburnya. Makanya kancing basuh. Kancing basuh. Ini kadang-kadang ada, kalau di Sambas di sini kan tidak ada orang naruh hoto, ada kan? Ada. Berarti mutar-mutar aja dia. Tidak kemana-mana otonya. Ada supir truk, itu kalau dia mau kancing Pak, kalau dia mau kancing, turun dia dari oto, kancingnya ban oto ini. Lihatnya kerek kanan si orang, cer. Ada sisa sedikit di jantiknya nang. Kancing tidak basuh. Dibawa solatnya tidak sah, makanya berdosa. Ustadz, bagaimana kalau kami kencing di suatu tempat itu tidak ada air. Tempat itu, kalau tidak ada air, ada alternatif lain. Air tidak ada Pak Ustadz, boleh pakai tisu. Tisu tidak ada Pak Ustadz, boleh pakai kain, percak. Tahu percak? Keset. Tapi kesetnya jangan yang macam yang merah nih karpet. Bisa rusak senapang angin. Cari yang agak lembut. Oh, kain pun tidak ada Pak Ustadz. Boleh pakai batu. Tapi batunya pun batu yang licin, bukan batu kong. Oh, batu yang licin, batu kali tidak ada Pak Ustadz. Boleh pakai daun, Pak. Misalkan nih daun nih. Ini daun hidup atau daun mati? Inilah daun yang tidak pernah layuk-layuk. Tidak pernah disiram pun tetap segar. Kalau tidak ada yang lain, yang ada hanya daun, maka cara membasuhnya ambil 3 helai daun Pak. Mohon maaf ibu-ibu, usah nak dilihat dulu, saya jelaskan ke bapak-bapak. Ibu-ibu pejam aja ya. Nah, misalkan ini pistolai bapak. Nah, ambillah daun 3 helai. Daun pertama diletakkan di atas kepalanya. Letakkan daun pertama, tarik ke bawah, set, buang daun pertama. Ambil daun kedua, letakkan lagi, tarik ke atas, set, buang lagi. Ambil daun ketiga, letakkan lagi, tarik sekali lagi ke bawah, set. Begitu cara membasuhnya pakai daun 3 kali. Bukan diambil satu daun, diletakkan lalu digosok-gosok. Itu makin kotor dia. Bukan mensucikan, malah makin kotor. Makanya harus bersuci. Jangan kencing di lubang. Itulah ajaran kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dah? Baru yang pertama, banyak-banyak berbuat baik, insya Allah akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau ada tetangga mau minjam barang ke rumah kita, pinjami atau jangan? Yang benar. Yang bohong. Kalau minjamnya sekali, pinjami. Kalau minjamnya berkali-kali? Nih Pak, ajaran Islam mengatakan kalau kau minjam barang lebih dari 3 kali, maka itu artinya kau harus punya sendiri. Kalau ibu bapak minjam tolen motor dengan kawan, berarti harus beli. Tapi duitnya tidak cukup Pak Ustadz. Kalau duitnya tidak cukup, pinjam motor kawan, kau isikanlah bensinnya. Jangan mak kasihinyan. Makasihinyan tuh bang, dah minjami makasihinyan. Dicuci pun tidak motor kawan. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan makasihinyan. Kalau saya ceramah di Serasan jadi takut kalau makasihinyan. Pas nanti saya balik makasihinyan nih Pak Ustaz. Kita datang ke sini bertaruh nyawa. Pas nyampe ke rumah ditanya, bang mak kasihinyan ke? Iyalah dik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu poin yang pertama. Sekarang masuk yang kedua. Kalau ingin kecamatan Sarasan Timur ini diberkahi, diberikan rahmat oleh Allah, maka yang kedua kata Allah, ini kata Allah nih di surah Al-Baqarah, yaitu jika diuji oleh Allah haruslah bersabar. Tadi saya dapat kabar dari Pak Sekcam, di sini pernah longsor ya. Dapat musibah. Bapak Ibu sabar atau tidak sabar? Sabar. Ketika kami gagal, tanggal 22 berangkat ke Pulau Sarasan, kami balik lagi ke Sambas. Kira-kira kami sabar atau tidak sabar? Sabar. Itulah yang membuat Allah merahmati kita semuanya karena sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Adapun orang yang mendapat musibah, maka dia berkata, kami ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat kehormatan dan rahmat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, kata Allah. Jadi orang yang sabar diberikan rahmat oleh Allah. Ibu masih hidup? Bapak masih hidup? Mana suaranya? Bapak masih hidup? Bu, Pak, kalau anak kita meninggal, sabar atau tidak sabar? Kalau kita diuji oleh Allah, orang tua meninggal, sabar atau tidak sabar? Kalau suaminya menikah lagi, sabar atau tidak sabar? Kalau beras habis di rumah, belilah. Beras habis, sabar, beli. Jangan salah mengartikan sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu al-huruj minal masyaqqat. Ada usaha, ada ikhtiar, ada perbuatan yang kita lakukan dalam menghadapi masalah. Jangan diam. Ini ada orang mengartikan sabar itu diam. Bu, rumah ibu terbakar, sabar. Suami ibu dilarikan pelakor, sabar. Itu bukan sabar, itu bodoh. Sabar harus berbuat. Kalau beras habis, kalau kita punya masalah, beras habis nih Pak Ustadz, ada masalah. Allah berikan jalan keluar. Apa solusi yang Allah berikan ketika kita punya masalah? Hei Pak Asbullah, kau kalau mau selesai masalahmu, kau harus jadi sekcam dulu. Nah, hei Pak Siregar kan namanya ya. Tadi saya lihat di bajunya R Siregar. Itu marga. Ada tadi juga saya lihat Pak Harahap. Nah, ada Pak Harahap tadi saya lihat. Itu saya dulu pernah kuliah di UIN Jakarta, punya kawan cewek namanya Juniarti Harahap. Dia suka sama saya. Perasaan saya aja.
Soalnya tiap kali pelajaran kuliah tuh dia mau minta ajari dengan saya. Pernah saya ditembaknya. Hampir saya nikah dengan orang Batak pada waktu itu, orang Medan. Nah, tapi itulah namanya tidak jodoh, Bu. Betul, Bu? Kalau bukan jodoh, tidak akan ketemu. Biar setengah mati kita menjodohkannya. Tapi kalau kata Allah tidak jodoh, tidak nikah. Betul? Tapi kalau udah jodoh, baru ketemu di Facebook, hai, halo, nikah. Saya dengan istri saya kan, jadi mohon maaf ibu-ibu harus tahu, saya udah nikah anak 2. Mudah-mudahan ibu-ibu tak ada yang kecewa. Saya nikah tuh waktunya cuma 11 hari. 5 hari chattingan lewat WA. Hari ke-9 saya lamar. Hari ke-11 nikah. Dulu sebelum nikah, ada MOU dengan istri saya. Saya bilang, Dek, aku nih ustadz. Kalau hari besar Islam sering diundang ceramah siang malam, kau akan sering ku tinggal-tinggal di rumah. Mau enggak kau punya suami macam saya? Kalau kau mau, ku lanjutkan pertunangan ini. Tapi kalau kau enggak mau, bunga bukan setangkai. Mau, kata dia. Makanya sekarang dia udah enggak marah. Saya ceramah kemana pun enggak marah dia. Paling dia WA pernah waktu awal-awal nikah dulu, dia bilang, Bang, abang ceramah tolen. Adik enggak berkawan di rumah. Saya balas, mau ke ku carikan kawan. Dibalasnya pakai emoticon yang merah ya. Marah dia. Rupanya istri saya sayang dengan saya. Siang malam saya ceramah, balik sehari, pergi lagi seminggu, balik 2 hari, pergi lagi ceramah 1 bulan. Begitu saya sakit, istri yang paling perhatian dengan saya, Pak. Panitia satu pun tidak ada yang peduli. Diundang jauh-jauh ceramah, HP agak keserasan nih. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang berdoa. Ya Allah, selamatkanlah Ustaz Hatoli sampai datang ke Serasan. Sampai selesai acara kami, ya Allah. Setelah selesai acara kami, terserahlah ya Allah. Doakanlah sampai saya selamat nanti balik sampai ke sama. Senak nangis nyeritakan. Kalau di luar kota yang paling jauh nyebrang laut rasanya inilah dia di Pulau Serasan nih. Ini akan menjadi kenangan bagi saya. Saya berfoto dengan Pak Hasbullah. Tolong foto, saya bilang tukang kameramen saya, tukang foto. Itu foto nanti akan saya cetak, Pak. Saya simpan di rumah. Insya Allah 20 tahun akan datang nanti anak saya nanya, ya, itu foto siapa ya? Itu foto Pak Sekcam Sarasan. Bila itu ya? Tahun 2024. Kemana sekarang Pak Hasbullah ya? Udah lama mati. Kan 20 tahun akan datang. Tidak ada jaminan bahwa beliau akan meninggal 20 tahun akan datang. Mungkin masih hidup, betul? Saya ini belum tentu masih hidup di tahun 2045. Boleh jadi saya lebih dolok dibanding Pak Hasbullah, betul? Kira-kira saya dengan Pak Hasbullah lebih dolok saya atau Hasbullah? Insya Allah saya lebih dolok ya. Dolok nyelawat beliau. Mati dirahasiakan oleh Allah. Betul, Bu? 3 rahasia kematian. Pertama, dirahasiakan waktunya. Tidak ada satupun kita yang tahu bila kita mati. Tidak ada yang tahu. Yang kedua, dirahasiakan tempatnya. Tidak ada kita yang tahu di mana tempat kita mati. Saya ketika naik kapal tadi, mohon maaf Pak Hasbullah, saya agak mabuk. Jadi saya ini sebenarnya tidak pernah mabuk, tapi sekali mau mabuk di kapal. Gelombang kuat. Saya pun berpikir, ya Allah, kalau memang di situ ajalku, cabutlah. Tapi kalau bisa sana aku seorang, semuanya itu. Tahu lah, rugilah seorang. Ramai-ramai karena naik kapal, ya Allah. Dirahasiakan tempatnya. Kalau memang di laut saya mati, ya karena kalau diberitahu oleh Allah tempat kita mati, takut juga kita, Bu, betul? Misalkan Pak siapa dia? Misalkan Pak tentara nih, Pak Dan Ramil diberitahu oleh malaikat, Dan Ramil, kalau kau mati di Sarasan, pagi dia ke Palu. Kata malaikat, mana Dan Ramil? Ke Palu dia. Gawe takut mati. Tidak diberitahu oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita siap-siap. Tetap waspada. Yang ketiga, mati dirahasiakan oleh Allah
dirahasiakan caranya. Nggak ada kita yang tahu seperti apa cara kita mati. Ada orang yang tenggelam di laut mati, ada kan? Ada yang disetrom mati, ada? Ada yang sedang tidur mati, ada? Ada yang sedang olahraga mati, ada? Malah depan rumah saya waktu itu, Bu. Depan rumah saya nyan. Ada orang sedang merokok, Pak. Jatuh rokoknya ke air, mati. Ngerti nah? Jadi dia sedang merokok, jatuh rokoknya ke air, mati. Jadi yang mati orang atau rokok? Dah cerdas. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau ada keluarga kita mati harus sabar. Itulah yang mengundang turun rahmat Allah. Cuman saya agak takut nih kalau ceramah tentang sabar. Kenapa Pak Ustadz? Seringkali saya ceramah tentang sabar, balik dari ceramah langsung dites oleh Allah. Cocok enggak dengan yang diceramahkannya tadi? Saya pernah balik dari ceramah pakai motor, Pak Tentara, Pak Polisi. Habis hujan, kan jalan itu menggenang air. Datang orang pakai mobil ngebut. Saya dipancitik, dicipratik lah foto. Kata saya, kejar! Kita ceramah dia, enggak tahu siapa yang dipancitik. Pak Ustadz nih. Lalu kawan saya nepuk dari belakang. Ustadz, apa? Tadi ceramahnya tentang sabar. Tidak jadi marah. Dites oleh Allah. Saya pernah ceramah tentang sedekah. Marilah kita sedekah. Marilah kita sedekah. Mana qasat sadaqatun min mal. Orang yang sedekah. Demi Allah, kata Nabi, tidak akan menjadi miskin. Saya sampaikan gitu. Sedekah tidak akan membuat orang miskin, kata saya. Begitu saya selesai ceramah, langsung diuji oleh Allah. Itu saya pernah ceramah di rutan, Bang Erik. Ini Bang Erik ini penjaga rutan. Ceramahlah saya di rutan tentang sedekah. Tiba-tiba datang orang yang di dalam penjara. Ustadz, nampaknya Ustadz bagus. Boleh ke saya mintanya? Waduh, tadi dah terlanjur ngomong tentang sedekah. Kalau ndak diberikan, ndak sesuai dengan ceramahnya. Ndak mau, indah lah, lapas sih. Dia ambil. Jadi malam hari itu saya rasanya tidak terlalu lama lah ceramah tentang sabar. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dalam diri kita. Amin. Kalau dapat masalah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Kalau kalian dapat masalah, kata Allah, kuuji, ista'inu bisabri wassalah. Yang pertama kau sabar, yang kedua sholat. Beras habis, ibu minta ke laki atau ke Allah? Salah. Minta ke Allah lewat sholat. Ambil air wudhu, amparkan sajadah, sholat di samping suaminya. Selesai sholat berdoa nyaring-nyaring. Ya Allah, beras habis ya Allah. Lihat muka lakinya, beras habis. Nah, itu mintanya ke Allah. Insya Allah tenang rumah tangga kita kalau semuanya mendirikan sholat. Itu poin yang kedua. Jika diuji oleh Allah harus sabar. Kenapa berat ujian ini, Pak Ustadz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang diuji dengan anak nakal, ada yang diuji dengan suami yang selingkuh, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji oleh Allah dengan bertahun-tahun nikah belum dikaruniai anak, ada yang diuji oleh Allah dengan tetangga yang pelit, ada yang diuji oleh Allah dengan kawan pengkhianat. Semua kita punya masalah, tapi solusinya adalah sabar dan sholat. Nanti Allah tunjukkan jalannya. Jangan sok pintar, merasa hebat pintar, nanti aku bisa selesaikan masalahku sendiri Pak Ustadz. Tidak bisa. Kalau kata Allah tidak jadi, tidak jadi. Makanya ista'inu bisabri wassalah. Kalau dapat masalah diuji oleh Allah, sabar dan sholat. Tinggal 7 menit. Sakit kakiku. Padahal tadi dah berurut saya di penginapan. Alhamdulillah saya tim safari dakwah ini ada 11 orang. Tapi tidak semuanya ikut. Yang ikut cuma 3 orang ya. Ada kameramen, ada supir, ada tukang urut.
Nah, yang paling saya bawa selalu ya tukang urut. Kalau supir saya bisa nyupir. Kalau kamera, nah bisa saya kamera. Tapi kalau ngurut seorang ini agak susah, Bu. Bu, Ibu, kedengaran enggak suara saya, Bu? Jelas suara saya? Betul? Coba jawab nyaring-nyaring. Kalau betul suara saya jelas. Apakah Ibu setuju kalau suaminya nikah lagi? Apakah Bapak setuju kalau diizinkan istrinya nikah lagi? Usah nak marah. Saya cuma ngetes mikrofon. Walaupun acaranya di lapangan, kalau mikrofon sound systemnya bagus, pasti kedengaran semuanya. Makanya saya kalau sebelum ceramah, saya tes dulu mikrofonnya. Saya tanya, yang di ujung sana kedengaran enggak? Enggak, kata dia. Berarti kedengaran. Kan nyaut dia. Yang di ujung sana kedengaran enggak? Enggak. Oh, berarti kedengaran. Masya Allah, luar biasa nih sound systemnya, mantap. Jelas suara saya, Bu, ya. Kita doakan yang punya salon di akhirat nih masuk surga. Dengan salon-salonnya sekalian. Saya pernah ceramah di Kabupaten Sambas, itu ada satu kecamatan namanya Kecamatan Subah. Itu kalau mereka buat acara ceramah, Pak Tablik Akbar pengajian, sound systemnya sampai 4 meter ke atas. Saya tanya, Bang, ini sound systemnya sampai 4 meter ke atas, berapa harga sewanya? Kata dia, untuk pengajian semuanya gratis Pak Ustadz, tidak perlu bayar. Ini gratis atau bayar? Apa? Gratis? Nah, kalau gratis kita doakan dia masuk surga. Ibu, bapak bangun sholat subuh, ada yang dibangunkan pakai alarm HP? Nah, yang sholat subuh pakai alarm HP, insya Allah di akhirat masuk surga dengan HP-HP-nya sekali. Walaupun HP-nya hitam putih, HP sentar. Saya sampai hari ini alhamdulillah selalu dibangunkan oleh HP Samsung. Galaxy Samsung. Ini HP saya Samsung. Harganya 7,5 juta. Kanak bari. Saya cek di Google berapa harga HP kanak bari ini saya. Saya cek harganya 7,5 juta. Itu kalau dibalikan ke cendol berenang gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kita hati yang sabar. Amin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang akan diberikan pahala di akhirat tanpa hisab, tanpa batas. Kalau sholat berjamaah jelas pahalanya 27. Kalau haji mabrur jelas pahalanya Allah beri surga. Kalau orang membangun masjid jelas pahalanya Allah beri bangunkan rumah di surga. Tapi orang yang sabar bighairi hisab, pahalanya tanpa batas. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang sabar. Yang ke berapa sekarang? Hah? Kalau udah kapak yang terakhir ya. Sekarang yang ke berapa, Pak? Hah? Bapak-bapak di belakang dengar keadaan. Yang ketiga. Yang ketiga, jika ingin mendapatkan rahmat dari Allah, Kecamatan Serasan Timur, bahkan Pulau Sarasan ini ingin dirahmati oleh Allah, ingin disayang oleh Allah. Yang ketiga adalah sering-sering membaca Al-Quran. Tapi ayatnya bukan membaca, mendengar. Ini ayatnya surah Al-A'raf ayat 204. Ayat 204 ini, Bu. Bunyi ayatnya gimana Pak Ustadz? Wa idza quri'al Qur'an. Satu pun tidak ada yang tidak jawab. Allah gaya be. Saya ulang sekali lagi. Wa idza quri'al Qur'an. Terpaksa. Saya ulang ayatnya ya. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Mendengarkan Al-Quran, tadi yang ngaji itu saya senang betul orang di sini kalau dengarkan ngaji itu diam semuanya. Entah dia ngerti, entah enggak ya diam. Mendengarkan Al-Quran dapat pahala. Oh, mendengarkan orang baca Quran dapat pahala Pak Ustadz, dapat pahala.
Kalau begitu saya mau berhentilah Pak Ustadz ngaji. Saya mau dengarkannya aja. Sedangkan mendengarkannya aja dapat pahala, dapat rahmat Allah, apalagi kalau sampai membacanya. Makanya Bu, Pak, masih semangat? Semangat apa ya? Semangat nak balik? Makanya Bapak Ibu di rumah jangan cuma buka lagu, tapi bukalah ngaji Al-Quran. Maka insya Allah turun rahmat Allah di rumah kita. Apa kata Nabi? Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangi rumah kalian dengan rahmat Allah dengan memperbanyak solat dan membaca Al-Quran. Gimana rumah kita mau tenang, mau turun rahmat kalau yang dibuka di rumah itu hanya lagu? Masih syukur lagunya kalau lagu selawat. Ini lagunya Kiong Racun, Kucing Garong, Selimut Tetangga, Cinta Satu Malam, Pacar 5 Langkah, Kuci-kuci hutahe, Kabi-kuci kabige, Musti dusti karuge, 7 minra bedi kitahe, Piara mekia karu. Ustadz kok hafal lagu-lagu itu ya? Berarti Ustadz sering buka lagu India di rumahnya. Saya demi Allah di rumah tidak pernah buka lagu India. Jadi Ustadz Hatoli tahu dari mana? Tetangga depan rumah. Jam 7 tuh udah kayak kapi. Udah mulai dia buka lagu India. Dil mera legai tu teke. Curi-curi. Dijawab sama si cewek. Cupke, cupke. Dijawab lagi sama si cowok. Oh, curi-curi. Dijawab lagi sama si cewek. Cupke, cupke. Penyanyinya Salman Khan, Priti Zinta, Rani Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hrithik Roshan. Tawa Pak Tentara kan? Masya Allah. Bu, buka ngaji di rumah. Bapak kalau bini istri di rumah sedang ngerepek, tahu ngerepek? Kalau bapak sedang ngaji, insya Allah berhenti dia ngerepek. Abang nih sekarang nggak tahu apa barang-barang sekarang serba mahal, minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun cuma celanamu bang. Nggak tahu apa sekarang nih, mari duit cuma 200.000 sebulan, tetangga sebelah mari bininya duit 5 juta sebulan, mana sih dia nih? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ternyata suamiku pandai dia ngaji, belum dibuka pintu masih. Oh ternyata suamiku sedang baca Quran di kamar. Ar-Rahman Allamal Quran. Baru dibukanya pintu, rupanya TV belum mati. Kalau di rumah sering dibacakan Al-Quran, apalagi kalau anak-anak kecil nih Bu, ibu-ibu yang punya anak, sering bacakan Al-Quran, insya Allah nanti jadi penghafal Al-Quran. Setiap huruf yang dibacanya, kata Nabi, kullu harfin asyru amsaliha. Setiap huruf Allah balas 10 pahala. Bagaimana kalau sampai dia membaca Al-Quran 30 juz, maka ibu orang tuanya mendapatkan pahala yang sama dari anak-anaknya. Bacakan Al-Quran anaknya. Yang dalam perut juga boleh dibacakan Pak. Anak saya nih Pak Ustadz, saya bacakan Al-Quran boleh? Boleh. Surat apa yang boleh Pak Ustadz? Surat apapun boleh. Yang bagus Pak Ustadz? Surat Yusuf bagus untuk ibu hamil, saya bilang. Dikiranya dibacakan surat Yusuf supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Hamil bulan kedua, baca surat Yusuf. Hamil bulan kelima, baca surat Yusuf. Hamil bulan ketujuh, baca surat Yusuf. Sampai bulan ke-9, lahirlah anaknya. Tapi begitu anaknya lahir, PKI. Pendek, kecil, hitam. Marahlah ibu dengan saya. Ustaz, katanya kalau anak dibacakan surat Yusuf nanti lahir ganteng macam Nabi Yusuf. Kata saya, bapaknya mana? Dia tunjukkanlah foto di rumahnya. Itu bapaknya, bos. Sesuai lah. Maksud saya, Bu, dibacakan surat Yusuf supaya anak ibu ini kuat imannya macam iman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan mau digoda oleh si Zulaiha, Pak. Diajak berzina. Tapi kata Yusuf, nehi. Sedang di kamar berdua. Yusuf ini kan anak angkatnya Zulaiha. Jangan ibu bapak kira Zulaiha itu perempuan sembarangan. Dari kecil, dari sejak anak-anak diangkat jadi anak angkat, tinggal di rumah bersama dengan Zulaiha. Diajak berbuat zina. Karena gantengnya luar biasa. Kira-kira macam saya lah.
Jauh, jauh, nggak ada apa-apanya saya. Saya kan cuma muji diri sendiri. Kalau nunggu orang muji kan lama. Bagus muji diri saya sendiri. Dibacakan surat Yusuf supaya anak kita kuat imannya macam iman Nabi Yusuf. Macam membacakan Al-Quran di rumah. Tenang insya Allah. Sekarang banyak orang acara kawinan buat acara band. Untuk apa itu? Nyari ketenangan. Pergi ke night club, diskotik. Untuk apa itu? Supaya tenang. Kalau hanya lagu, hiburan, minum arak, itu ketenangan palsu. Ketenangan yang sebenarnya adalah ketika hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ketenangan yang paling mahal. Yang paling mahal dalam hidup kita adalah tenang, bukan senang. Orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang sudah pasti tenanglah. Orang tenang kok senang. Mohon maaf Pak Sekcam, Pak Hasbullah, saya mau nanya boleh ke? Boleh ya? Bapak udah berapa lama jadi Sekcam? Lama. Belum nyampe setahun. Selama jadi Sekcam senang atau tenang? Senang. Oh tapi tidak tenang. Katanya senang dan tenang. Rumah bagus, megah, mewah, paling cuman senang, belum tentu tenang, betul? Kenapa? Takut dimasuki pencuri. Rumah megah, mewah. Tapi orang yang hatinya tenang, biar rumahnya kecil, dangau, kata orang gubuk. Kalau rumahnya gubuk, hati lapang, rumah yang kecil akan terasa besar, Pak. Tapi kalau rumah besar, hati sempit, rumah yang besar akan terasa kecil. Betul, Bu? Jadi Bapak Ibu pilih rumah kecil atau rumah besar? Salah pertanyaannya, salah. Ibu Bapak pilih rumah kecil hati tenang atau rumah besar hati tak tenang? Rumah kecil hati? Salah jawabannya. Yang betul rumah besar hati. Tapi tadi tidak ada pilihan itu Pak Ustadz. Terserah aku lah. Aku yang ceramah. Ketenangan yang paling mahal. Beli kasur di Singapura harga 40 juta, tapi kalau hati tidak tenang, bisa tidak tidur? Tidak bisa. Kau bisa beli kasur yang mahal, tapi kau tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Kau bisa bayar dokter, tapi kau tidak bisa bayar kesembuhan. Betul, Bu? Kau bisa beli jam tangan mahal, tapi kau tidak bisa membeli waktu. Jelas? Alhamdulillah, sudah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Katanya sudah jelas. Apa yang nak ku jelaskan? Oh, udah habis waktunya. Dah jam 10:47. Berarti udah lebih 7 menit saya ceramah. Dah? Oke, kita lanjutkan ya. Saya gas sedikit lagi lah. Tapi udah 1 jam lebih saya ceramah, minum pun belum. Kerasa kena siksa juga ceramah di Serasa. Udahlah ndak dibariknya minum, disuruhnya ceramah sampai 2 jam. Masya Allah. Insya Allah nanti saya kuat. Boleh saya minum dulu sebentar, Bu? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Yang tadi aja. Tenang hati saya. Alhamdulillah. Bapak beli sepatu mahal di Singapura. Harganya 50 juta. Paling cuman senang. Belum tentu tenang. Gimana Pak Ustadz? Coba. Harga sepatu 50 juta. Bawa Pak sholat Jumat. Yakin saya. Bapak tidak duduk di sop depan. Pasti nunggu sepatu. Takut hilang. Coba saya tanya Pak. Pak. Bapak. Punya istri cantik, senang atau tenang? Yang jawab tenang berarti bininya tidak cantik. Punya istri cantik, hati senang atau tenang? Hanya senang, belum tentu tenang. Kenapa? Digoda orang bini kita, Pak. Bahkan kata orang, tidak cocok, kata dia. Jadi masalah hidup. Bini cantik masalah, bini jelek pun masalah. Bini cantik masalah, apalagi kalau muka bapak jelek. Tidak cocok kata orang. Oh kalau gitu bagus bini kita jelek Pak Ustadz. Itu makin masalah. Malu bawanya undangan.
Jalan pun tidak serate, dia belakang jak kamu belakang. Jumpa dengan kawan, halo bro, halo, apa kabar, sehat. Siapa di belakangmu? Kawan, biniku. Tangga iya mukanya. Iya dia dah 5 tahun kami nikah ni, istri titipan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gaya mukanya ia ciptaan Allah, titipan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi Allah ambil titipan. Masih ada 3 titipan. Masalah, Pak. Jadi bini cantik tu bukan justru hati kita tenang, justru ndak tenang. Makanya saya dipesankan oleh mak saya, kau nyari istri jangan terlalu cantik, Hatoli. Iya, Mak. Saya kalau udah mak saya yang ngomong tu ndak pernah saya lawan. Walaupun dia SD pun tidak tamat, tapi saya anaknya doktor. Udah tahu belum saya doktor, ha? Sombong lagi. Doktor tuh S3, bukan dokter Andes. Kalau dokter Andes S1. Tadi pembawa acaranya tuh. Sampai mana tadi ceramahnya lupa. Sampai ibu saya. Ibu saya tuh tidak pernah saya lawan, walaupun dia tidak tamat SD. Kalau kata dia, nanti kau kalau nikah, jangan cari istri yang terlalu cantik. Mak. Jangan juga terlalu jelek. Mak. Jadi gimana? Yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Bagus ke suara saya, Pak? Belum tahu, Bapak. Sebenarnya saya pandai nyanyi, cuman takut artis di Jakarta tersaingi. Jadi saya ceramah aja, dia tidak bisa ceramah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi dengan membaca Al-Quran, baik diri kita sendiri, lebih-lebih kita ajak keluarga kita di rumah baca Al-Quran, insya Allah tenang hati kita. Inilah yang paling mahal. Ini ibu gimana lah, di rumah kisah nyanyi, tolen. Ada masalah nyanyi, dapat masalah nyanyi. Masak pagi hari, tidak dimakan sama laki, tersinggung, nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke... Ayo hafal kita. Masakan ndak dimakan laki, sedih, nyanyi. Laki ditelepon ndak diangkat-angkat, nyanyi lagi. Aku telepon nggak diangkat-angkat, aku SMS nggak dibalas-balas. Udah sebulan nggak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bawa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku. Kawin lagi. Udah kawin lagi. Suaminya kawin lagi. Kalau ibu suaminya dah kawin lagi, ibu selaku istri tue akhirnya tersisih. Nyanyi lagi. Cantik memang aku akui, usia muda pun dia miliki. Nyanyi lagi. Karena dah kena dua kan akhirnya sakit hati, nyanyi lagi. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Karena dah tiap hari sakit hati akhirnya meriang. Aku meriang, aku meriang. Pak Sekcam nampaknya salah undang Ustadz ini. Maksud saya di rumah ya usah nak nyanyi tolen. Ngaji, kalau anak ngaji, istri ngaji, suami ngaji, orang tua ngaji, insya Allah turun rahmat Allah. Tiap rumah ngaji, semuanya baca Quran. Insya Allah diberkahi Pulau Sarasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu dia Bapak Ibu, jangan hanya sekedar hiburan, nanti diundang tablik akbar, tapi minggu depan dah ngundang band. Artisnya dari Jakarta. Mohon maaf, kalau ngundang ustadz dibandingkan dengan ngundang artis, itu lebih murah ngundang ustadz. Betul Pak? Ngundang ustadz lebih murah secara ekonomi dibandingkan dengan artis. Artis paling murah itu, paling murah Pak, 100 juta kalau yang dari Jakarta. Sebulan sebelum dia datang, udah harus transfer 5 juta, namanya duit block time. Terus dia minta siapkan tiket pesawat bisnis kelas. Yang berangkat 3 orang, artisnya, manajernya, tukang riasnya.
Nyampai di bandara, Supadio Pontianak, minta jemput pakai Yoto yang paling mewah, minimal Pajero Sport. Dikawal lagi oleh polisi. Polisi ngawal. Kalau bunyi sirinenya, wah biar tidak berduit. Kalau yang duitnya banyak, bunyi sirinenya, duit. Dishub biasanya tuh Pak. Ah, itu banyak duitnya. Duit. Nah, itu ngawal bupati. Dikawal polisi sampai masuk ke kampung. Pas nyampe di kampung, cuman bawa alamat palsu. Joget-joget lah dia, nampak keteknya, nampak pahanya. Kita orang laki cuman disuruh lihat-lihat Pak. Nggak disuruh pegang, nggak. Yang nonton di bawahnya aki. Liur-liur dia nonton. Balik dia ke Jakarta, diberi agak 100 juta oleh panitia. Nyampai dia ke Jakarta, dipakainya duitnya untuk narkoba, dugem, na'udzubillah. Itu ke yang nak ngantarkan ke surga. Giliran undang ustaz, pernah 100 juta. Dan takor pun dah alhamdulillah. Pongah ya Pak Asnullah, ya Allah. Saya gurau ya. Kalau ada alhamdulillah. Kalau ndak ada pun tolonglah usahakan. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Siap baca Quran nih Bu? Siap baca Quran di rumah Bapak? Insya Allah. Saya ndak bisa baca Quran nih Pak Ustadz. Ya belajarlah. Dah tua Pak Ustadz supan. Orang mabuk ndak supan, ndak malu dia. Orang bezinah, hamil di luar nikah, ndak malu dia. Kenapa belajar ngaji lalu malu? Bapak sehat? Tapi kan kita udah tua Pak Ustadz. Masa ngaji dengan anak-anak TPA, TPQ? Ya jangan dengan anak TPA lah belajar ngaji. Datang ya Pak Hasbullah, Pak Sekcam, saya mau belajar ngaji. Mau ke ngajari saya? Oh mau, kata Pak Sekcam. Tapi ada syaratnya Pak Sekcam. Apa itu? Kalau bisa anak istri saya jangan diberi tahu. Kenapa? Udah 10 tahun nikah. Ya enggak tahu dia, aku enggak tahu ngaji. Jadi kita ngaji 4 mati aja Pak Sekcam. Boleh ke? Kata Pak Sekcam, jangankan 4 mati, 3 mati pun bisa. Nah, aku pajamkan sebelah ngaji. Belajar ngaji. Dulu waktu listrik belum masuk di kampung saya, enggak tahulah saya di Serasan. Dulu waktu listrik belum masuk Pak, orang masih pakai pelite. Di sini apa nyebutnya pelite kan? Pelita, mun bahasa Indonesianya lentera. Pakai pelite ngaji saya dulu, pakai tutup pakai daun keladi, berangkat ke rumah guru malam lakak maghrib. Lama-lama karena kena api daun keladi layu daunnya. Tertutup ke api padam. Ngaji ndak jadi, hidung salangan. Tahu salangan? Itu dulu. Begitu masuk maghrib, terasa ramai orang Islam di kampung. Depan rumah membaca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Yang rumah sebelah kanan membaca surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadzibah. Yang sebelah rumah belah kiri membaca surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang rumah di ujung sana belajar ngaji ngeje, pakai ngeje Bu, mengeja. Baca kata guru. Pada tasfa, bada tasba, pada tasfa, bapa, mim dapanmu, bapakmu. Badapan buta, datas tak buta, bapakmu buta. Belajar ngaji, tidak ada terlambat untuk belajar. Saya ini tidak lancar ngaji, makin tidak lancar ngaji, makin banyak pahalanya Pak. Kenapa? 1 huruf 10 pahala. Saya bilang tadi kan kata Nabi, alam nashrah laka sodrok. 13 huruf dikalikan 10 sama dengan 130
Pahala itu bagi yang lancar, tapi bagi yang tidak lancar, alam nas, alam. Makin tidak lancar, makin banyak pahalanya. Tapi bukan berarti tidak lancar seumur hidup. Kalau mau jadi imam harus lancar. Tadi saya sholat isya, yang imamnya itu bagus bacaannya, murotal. Walaupun kalau dia qori, tidak boleh dia baca ayat seperti dia ngaji tilawah tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pas selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Siapa lagi orang? Balik aja aku semang seorang. Salah tempat. Kalau jadi imam, syaratnya jangan terlalu cepat. Nah, kalau jadi imam tuh harus ada tumak ninah, berhenti sebentar. Dan juga jangan terlalu lambat. Jangan terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam ayam jumpe beras. Ada tumak ninahnya. Orang yang sholatnya cepat nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Ini bapak yang jadi makmum, sholat cepat. Ditanya oleh Allah, hei makmum, kenapa kau sholat cepat? Kata makmum, kami kan makmum ya Allah. Kami ikut imam. Imam cepat, cepatlah juga kami. Ditanya imam, hei imam, kenapa kau sholat cepat? Permintaan makmum ya Allah. Wah, samilah kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak-banyak membaca Al-Quran, mendengar, insya Allah turunlah rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir. Rahasia lama inyan saya ceramah tuh. Udah ke Bu? Udah ke Pak? Ya Allah, saya ya adalah enggak apa-apa lah. Mungkin itu yang pertama dan terakhir. Maka itu jarak saya. Tapi Bapak Ibu nak jarak-jarak lah ngundang saya ceramah enggak apa-apa. Tempat lain masih banyak. 4 bulan Pak Sekcam WA saya, Pak Camat WA saya untuk acara ini. Gagal lagi 1 minggu ditunda. Tapi Alhamdulillah masih datang. Jadwal antri saya bisa cuma tanggal 1 atau tanggal 2 Pak, kata saya. Dalam hati saya, enggak bakal sanggup deh tuh saya. Ternyata orang Sarasan orangnya tidak putus asa, luar biasa. Mudah-mudahan di akhirat masuk surga semua. Ada orang undang saya ceramah pakai WA. Jadi ngundang saya ceramah tuh gampang Bapak Ibu, pakai WA aja. Tidak perlu pakai proposal. Tidak perlu pakai surat datang ke Samas. Tidak perlu. Cukup pakai WA. Asal sempat sehat, insya Allah datang saya. Cuman kadang-kadang ada ibu-ibu WA saya. Itu saya pernah tersinggung. Apa kata ibu? Ustadz, bisa enggak Ustadz minggu depan kami pakai? Emangnya saya cowok apaan? Saya balas, jam berapa nak makai aku? Ada yang pakai panggil. Gimana cara manggil Pak Ustadz? Kata saya sabut jak 3 kali. Datang enggak dijemput, balik enggak diantar. Macam mantu jelangkung. Tapi yang paling parah ngundang saya ceramah tuh pakai SMS. SMS manual yang bayar Rp350. Biaya SMS dibebankan pada penerima. Ketik yes jika setuju. Saya reject, saya tolak. Panitia ndak bermodal. Tapi malam hari ini rasanya besarlah modal panitia. Betul kan Pak? Nyiapkan kapal, nyiapkan panggung, nyiapkan makan. Dari panggungnya pun kita dah tahu nih, tiangnya biru, karpetnya biru, balehonya pun agak ada biru-biru. Berarti yang nyumbang ke acara ini pakai duit warna merah lah. Biru di bawah merah masih. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita ini dan hanya sekedar di dunia ini, tapi mudah-mudahan nanti kumpul lagi di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tidak usah lama-lama karena esok saya nak balik. Istri saya dah was-was deh. Saya sebelum berangkat saya dah berwasiat dengan istri saya. Yo, tang tahu. Saya bilang, Dek,
kalau abang meninggal nanti di laut atau di Sarasan, kau silakan kawin lagi. Udah saya beritahu, silakan kau kawin lagi. Tapi syaratnya cari yang lebih soleh dari abang. Kalau abang nanti ke Sarasan tidak balik-balik gimana bang? Adik mati dulu, abang kawin lagi ke di sini. Nantilah aku pikirkan. Yang terakhir, yang keempat. Jika ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rajin-rajinlah sholat ke masjid. Kata Nabi, kalau kalian mau masuk masjid, jangan lupa berdoa. Apa doanya? Doa masuk masjid, apal ke bu? Bapak-bapak, doa masuk masjid, apal? Allahumma lakasumtu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi orang yang masuk ke masjid, banyak rahmat Allah di dalam masjid. Abwaba. Kalau pintunya satu, bab. Kalau pintunya banyak, abwab. Abwab rahmatik. Rahmat-rahmat Allah. Orang yang rajin ke masjid. Makanya orang yang rajin ke masjid diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bapak-bapak nih, Pak. Bapak. Sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Sholat. Hebat di Sarasan. Saya kira orang Sarasan ini banyak yang tidak bagus di azan. Mohon maaf, saya dari sebelum berangkat ke Sarasan dah banyak saya buruk sangka dengan orang Sarasan. Pertama saya buruk sangka takut saya dibuangkannya di laut. Makanya saya minta kawankan polisi. Sekarang polisinya tidak datang. Karena dia hari ini ulang tahun Bayangkara. Tapi di sini banyak polisi. Ternyata polisi di Sarasan baik-baik semuanya. Dan berani dia mengeluarkan pistolnya. Itu apa juga. Nah, yang kedua saya buruk sangka. Saya takut khawatir di Sarasan ini karena pulau. Kalau saya payah nak makan, rupanya banyak makanan. Saya berpikir katanya di Sarasan ini tidak ada pondok pesantren. Oh kalau gitu nanti banyak orang yang tidak tahu ngaji. Banyak orang yang azan tidak bagus. Ternyata azannya bagus luar biasa. Di Sarasannya. Alhamdulillah. Saya pernah ceramah di sebuah masjid. Nginap. Begitu azan subuh. Yang azannya aki. Gigi tinggal sigi. Dah sigi golek-golek. Azan subuh. Atolatu ailum minan. Banyak kebatuknya dari azannya. Kira-kira orang yang mendengar azan tuh bangkit atau makin tidur? Tapi kalau yang tadi azan maghrib dengan isya, ya Allah memang luar biasa. Tapi kalau lah saya lihat subuh. Sampai ke yang azan. Dah yang tue-tue, yang giginya tinggal lagi segi, dah pensiun dah. Serahkan dah yang muda-muda. Cuman mohon maaf, yang muda-muda nih biasanya harus tetap dibimbing. Apalagi yang preman baru tobat. Di Dolok pernah saya ngalami ada orang preman baru tobat disuruh azan zuhur, didangdutkannya bu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar. Makanya nanti dites dulu. Dites. Kau bisa tak azan subuh? Bisa pak, saya ini juara 1 lomba azan tingkat kecamatan. Yo, nih sertifikatnya. Juara 1 lomba azan subuh. Mantap kata bapak, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai bunyi asu. Oh. Di Sarasan ada ke orang miara asu. Ah, ada. Ada orang yang bukan Islam di Sarasan. Mohon maaf orang Islam, mohon maaf bukan nak nyayang, bukan nak apa namanya nak jahatkan dah. Mohon maaf orang Islam dilarang melihara asu. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang melihara asu anjing di rumahnya, tidak masuk malaikat ke dalam rumahnya. Tapi yang tidak masuk itu cuma malaikat rahmat, malaikat maut masuk.
Jangan salah artikan ceramah saya ini. Wah, kata Pak Ustadz, kalau melihara asuk malaikat tidak mau masuk ke rumah kita ya. Pelihara asuk lah biar lama mati. Malaikat maut masuk. Yang tidak masuk tuh malaikat rahmat. Kalau azannya bagus, fasih lagi bacaannya, mantap lagi suaranya, oh orang jadi semangat ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak siapa itu azannya orang? Lalu bapak pun jawab, anakku. Kita ini orang tua kalau yang bagus-bagus cepat ngaku. Ranking 1 lomba azan tingkat kecamatan. Anak siapa ya Pak? Anakku. Tapi kalau anaknya nakal, anak siapa Pak? Entah, doan kandal aku. Anak siapa? Tapi yang katanya nakal, yang katanya so-so, yang katanya kelakuannya tidak bagus, boleh jadi di hari dewasanya nanti itulah anak yang paling berbakti dengan orang tuanya. Jadi jangan putus asa soal ngurus anak. Yang penting berikan pendidikan agama. Orang tuanya ngajarkannya ngaji, ngajarkannya Al-Quran, ngajarkannya sholat. Maka orang tuanya pun dapat pahala yang sama dari anak-anaknya. Dah 1,5 jam. Bantar atau lama? Lama lah ya. Dikiranya ceramah gampang kali. Bapak ingat Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, itu dia meninggal karena kekapaan ceramah. Aku serius anak tawa tuh. Dia kan baru balik dari ceramah Tanjung Pinang Pak, jam 2 malam nyampai di rumah. Lepas sholat subuh pingsan, tumbang, langsung meninggal. Kekapaan ceramah. Ustadz Jepri Al-Bukhari Uji, kenal? Balik ceramah subuh, naik moge, motor ninja 650 cc. Kengantukan, nabrak batang palam, mati juga. Kekapaan ceramah. Ustadz Arifin Ilham mati kekapaan ceramah. Ustadz Tengku Zulkarnain mati kekapaan ceramah. Syekh Ali Jabir mati kekapaan ceramah. Ustadz Tengku Zulkarnain mati kekapaan ceramah. Semuanya Ustadz mati kekapaan ceramah. Kita nak munah aku kan. Udah 1/2 jam lebih kita ceramah. Hage. Tak berapa bayarannya itu. Ya Allah. Saya merasa malam hari itu bukan nyeramahin Bapak Ibu. Rasanya jumpa dengan keluarga seorang. Hanya cerita-cerita aja, tidak ceramah, cerita. Apa yang saya dengar, saya baca, saya alami, saya sampaikan, saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Nah, adalah kalau udah amin berarti selesai. Kalau selama 1,5 jam ada omongan saya yang nyinggung perasaan Bapak Ibu, terutama Pak Sekcam, mohon maaf saya sabut tolen namanya tadi. Dan Pak dan Ramil juga Pak Polisi, mohon maaf. Kalau tidak layaklah saya sebutkan di majelis ini, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak patut saya sebutkan di sarasan. Saya Ustadz Hatoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya memaafkan saya? Nah, dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan lagi melapor ke Pak Polisi. Saya bukan Ustadz ekstrim. Ada orang mengatakan Ustadz Hatoli ini Ustadz ekstrim. Salah. Yang betul saya Ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis. Meleleh. Insya Allah nanti subuh kita lanjutkan di masjid min sya'airillah. Nah, di APK desa APK tidak tahu saya tadi. Nah, iyalah pokoknya di masjid min sya'airillah di dekat kami penginapan. Tadi kami sholat di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Dipertemukan lagi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.